itu tentu adalah identitas seorang muslim ya. Seorang muslim kalau tidak melaksanakan sholat maka ya identitas keislamannya luntur ya. Karena Nabi mengatakan bahwa sholat itu salah satu tiang agama. Begitu orang tidak sholat berarti salah satu tiangnya sudah runtuh ya. Bahkan para sahabat Rasulullah SAW itu mengatakan bahwa kami tidak pernah melihat suatu amal yang kalau ditinggalkan itu berkonsekuensi kafir ya, melainkan sholat ya. Dalam hadis yang lain, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum tarkus sholat, batas antara kita dengan orang-orang kafir itu adalah meninggalkan sholat. Dalam riwayat yang lain, bainar rajuli wal kufri tarkus sholat, jarak antara seseorang dengan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Maka sholat tentu saja adalah amal yang pertama kali akan dihisab di yaumil qiyamah. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu min amalihi yaumil qiyamah as-shalah. Ya, amal yang pertama kali akan dihisab di yaumil qiyamah adalah as-shalat. Kalau sholatnya betul, sholatnya benar, maka beruntunglah ya di akhirat. Ya. Sebaliknya kalau sholatnya ya salah, sholatnya kurang sempurna, maka rugilah dia di akhirat. Ya. Dan jangan sampai jemaah sekalian, sholat yang kita laksanakan ini juga kemudian sholat yang tidak diterima ya secara syariat. Karena ada kejadian di masa sahabat, di masa Nabi, ada seorang sahabat yang sholat di hadapan Rasulullah SAW. Selesai sholat, Nabi suruh dia ulangi lagi, irji fasalli fa innaka lam tusalli, ulangi sholatmu karena sholatmu belum sah. Dia ulangi kedua kalinya, selesai itu kemudian Nabi masih menyuruh dia untuk mengulangi sholatnya lagi ya. Dia ulangi lagi ketiga kalinya, ternyata Nabi masih mengatakan irji fasalli fa innaka lam tusalli, ulangi sholatmu karena kamu belum dianggap sholat. Tiga kali sholat, tiga-tiganya Nabi mengatakan kamu belum dianggap sholat. Kenapa? Karena sholatnya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Maka pastikan ketika kita melaksanakan sholat ya, kita laksanakan dengan sebaik-baik mungkin dengan ya aturan yang telah Rasulullah SAW contohkan ya. Bahkan sholat itu ya, Al-Quran mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah, minta tolonglah ya dengan sabar dan sholat. Jadi kalau kita ingin minta pertolongan kepada Allah dengan sholat, kita ingin pertolongan yang Allah berikan kepada kita itu pertolongan yang sempurna, maka tentu kita harus menyempurnakan sholat kita ya. Nah jemaah sekalian, sebagai kita muslim yang tinggal di perkotaan ya, ada tantangan tersendiri ketika kita melaksanakan sholat. Kita dihadapkan pada kondisi-kondisi yang kadang-kadang tidak ideal ketika mengerjakan sholat. Nah kadang-kadang sikap kita itu berbeda-beda dalam menghadapi kondisi-kondisi yang tidak ideal tadi. Nah sikap yang seperti apa yang kemudian sikap yang paling benar, sikap yang paling sesuai ya, dengan yang Rasulullah SAW ajarkan, itu yang harus kita ketahui ya, sebagai bentuk usaha kita untuk melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya tadi ya. Nah ada problematika yang kita hadapi sebagai muslim perkotaan ya. Di antaranya ya, ada misalnya kasus di mana orang macet saat pulang kantor. Ya, kita misalnya tinggal di sini nih di Bintaro, Pak, kerjanya di Jakarta ya. Setiap hari kita pulang pergi ya, Bintaro Jakarta misalnya gitu ya. Nah, ketika pulang kantor itu terjadi memang rutinitas yang tidak bisa kita hindari, yaitu macet-macetan ya. Nah, kadang-kadang ketika kita macet pulang jam 5 sore misalnya gitu ya, kita keluar parkiran jam 5 sore, itu kadang-kala kalau macetnya parah gitu ya, kita nggak dapat maghrib ya. Pulang-pulang kita sudah isya misalnya gitu ya. Di jalan kita harus melaksanakan sholat maghrib, tapi di jalan juga kadang-kadang tidak memungkinkan karena kondisi misalnya macet, atau kita bawa mobil Pak, masuk tol ya, ternyata di tol itu juga nggak bergerak misalnya ya. Nah di tol karena nggak bergerak, padat merayap gitu ya, mau melipir juga nggak bisa. Nah ini bagaimana kemudian kondisi seperti ini kita bersikap ya, bagaimana seharusnya ya, kemudian kita bersikap dalam menghadapi kondisi-kondisi yang tidak ideal yang kita hadapi sehari-hari. Ini bukan kasus yang darurat, bukan kasus yang sekali atau dua kali saja, tapi ini menjadi rutinitas kita ya. Kemudian misalnya kasus yang lain, batas bolehnya menjamak sholat ya. Kalau tadi misalnya dari kantor ke Bintaro
dari Jakarta ke Bintaro ke rumah kita misalnya Pak ya, itu bagaimana batas menjamaknya? Apakah sudah boleh kita jamak sholat? Ya. Kadang-kadang kita begitu melihat macet, ya jamak aja deh ya. Apa itu misalnya jamak takdim atau jamak takhir. Jadi atau kebanyakan ya jamak takhir gitu ya. Jadi maghribnya ditarik ke isya. Jadi nanti aja deh maghribnya dilaksanakan di rumah kalau sudah isya dijamak ke isya, jamak takhir. Nah, apakah boleh seperti itu? Ya. Kemudian misalnya terkait batas bolehnya menjamak sholat dan pudarnya batas antar kampung di kota-kota besar. Jadi begini Pak nanti, bahwa salah satu syarat menjamak sholat, ya, yang para ulama sebutkan bahwa orang baru boleh menjamak sholat kalau dia dalam kondisi musafir. Kalau orang sudah berstatus sebagai musafir, karena itu illat jamak. Alasan mengapa orang boleh melakukan jamak diantaranya adalah kalau dia menjadi seorang musafir. Nah, musafir itu batasannya apa? Para ulama mengatakan seorang dikatakan musafir kalau sudah keluar dari waton ya Pak. Itu dalam bahasa Arabnya waton ya. Waton itu apa? Nah, ini permasalahannya. Karena zaman dulu waton itu adalah batas perkampungan. Jadi kalau orang sudah meninggalkan batas perkampungan, ya itu sudah baru boleh dia bersatu sebagai musafir dan artinya boleh dia menjamak. Kalau masih dalam wilayah perkampungannya, keluar rumah tapi masih dalam wilayah perkampungan, Pak, itu belum boleh dia menjamak sholat. Nah zaman dulu di zaman Rasulullah SAW batas kota Madinah itu jelas Pak ya. Kalau orang sudah keluar dari bangunan-bangunan perumahan, sudah kemudian di depannya ada padang pasir, tanah kosong, berarti sudah keluar dari perkampungan. Nah sekarang di Jakarta misalnya gitu Pak ya, mana batas perkampungan? Dulu mungkin masih ada kampung-kampung yang ya dibatasi dengan misalnya kebun, Pak, hutan gitu ya. Jadi kalau sudah orang keluar dari perumahan masuk ke perkebunan, lahan, berarti sudah keluar dari perkampungannya. Atau misalnya batasnya apa, sungai gitu ya. Nah sekarang sawah, ladang, hutan, kebun itu sudah dibangun perumahan juga Pak. Sehingga batas antar kampung itu sudah nggak jelas gitu ya. Nah mungkin di Jakarta dulunya ada kampung juga Pak. Makanya sekarang ada kampung rambutan, ada kampung Melayu. Ya mungkin dulunya memang kampung gitu ya. Nah, dan jelas batasan-batasannya. Nah, sekarang batasan kampung itu apa? Orang baru boleh melaksanakan jamak itu ya kalau sudah keluar dari wilayah apa? Skupnya gitu ya. Apakah batas kampung itu kalau kita di Jakarta itu ya, apakah batasnya itu RT, RW, kelurahan, kecamatan atau kota Jakarta itu sendiri? Nah, karena bangunan kan nyambung semua Pak. Nggak ada batas kampung lagi di Jakarta sekarang. Apakah orang baru boleh jamak itu kalau sudah keluar dari wilayah DKI atau sebentar lagi sekarang mau dirubah jadi bukan DKI lagi Pak ya, DKJ ya, daerah khusus Jakarta, bukan ibu kota lagi kan. Atau bahkan misalnya batas kampung itu sekarang karena Jakarta juga sudah nyambung dengan wilayah di sampingnya ya, jamaknya disebut dengan Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi. Apakah orang baru boleh jamak kalau sudah keluar dari Jabodetabek gitu ya? Nah, mana batasan itu yang sekarang sudah pudar batasannya? Berbeda di masa Rasulullah SAW gitu ya. Nanti kita akan bahas. Kemudian ada lagi kasus misalnya sholat dan berwudu di musola kecil. Ini kasus misalnya sholatnya di ya tempat di gedung yang memang musolanya kecil ya, di basement biasanya. Sholatnya sholat maghrib, jamaahnya banyak di mall misalnya gitu Pak ya. Sholatnya di musola kecil, waktunya sempit karena waktu maghrib, antriannya panjang, kadang bergelombang Pak, ada kloter-kloternya jamaahnya gitu ya. Selesai jamaah pertama, lanjut jamaah kedua, lanjut jamaah ketiga dan seterusnya. Ngantri di belakang panjang. Bagaimana cara sholat yang benar ketika dalam kondisi seperti itu? Ya. Kemudian sholat Jumat di perkantoran. Nah ini sholat Jumat. Kita bicara sholat Jumat di perkantoran, ini juga masalah Pak dalam fikih ya. Bermasalah kenapa? Karena kalau kita melihat nanti mazhab Syafi'i ya, syarat Jumat itu ya, pertama sisi jumlahnya minimal 40 orang. Dalam mazhab Syafi'i dan Hambali itu 40 orang, dan 40-40-nya itu semuanya harus orang yang mukimin, orang yang memang penduduk asli, penduduk setempat. Sedangkan di perkantoran itu Pak, orang-orang yang kerja di kantor itu Pak, orang situ apa bukan Pak? Kebanyakan bukan orang situ Pak ya. Orang Bekasi, orang Bogor, orang mana gitu ya, orang Bintaro, kerjanya di Jakarta, kebetulan Jumatannya di kantor. Nah kantor berarti orang yang Jumatan di kantor itu bukan penduduk lokal, bukan mukimin. Padahal syarat sah Jumat dalam mazhab Syafi'i itu semuanya 40-40-nya itu harus mukimin. Kalau ada misalnya
mukimnya atau penduduk setempatnya cuma 20 orang, ya, atau cuma 39 orang Pak gitu ya. Satu ada yang bukan penduduk asli situ, itu nggak sah sholat Jumatnya. Ya. Harus diganti dengan sholat zuhur gitu dalam mazhab Syafi'i dan Hambali. Ya. Nah terus bagaimana kalau kita bicara sholat Jumat di perkantoran kita sekarang ini? Ya. Gitu ya. Nanti kita bahas ya. Ada nggak ulama yang membolehkan? Kemudian sholat Jumat di parkiran sah atau tidak? Ya. Karena sebagian mazhab, misalnya mazhab Maliki, di antara syarat sah Jumat itu harus dilaksanakan di masjid jami. Ya, di luar masjid jami tidak boleh. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW itu ketika melaksanakan sholat Jumat sepanjang hidupnya di Madinah itu tidak pernah dilaksanakan kecuali di Masjid Nabawi. Beda dengan sholat Idul Fitri atau Idul Adha, itu dilaksanakannya di musola. Musola itu dulu itu bukan musola masjid kecil, bukan, tapi tanah lapang di padang pasir, itu dilaksanakan sholat Id. Tapi sholat Jumat tidak pernah dilaksanakan kecuali dalam masjid. Nah, bagaimana dengan sholat di luar masjid seperti di ya sebagian perkantoran Pak ya, di lahan parkir kadang-kadang karena nggak ada masjidnya, ya mau ikut sholat Jumat di masjid kampung juga nggak muat, ya sudah penuh, maka terpaksa melaksanakan sholat Jumat di basement, di lahan parkir gitu ya. Nah bagaimana landasan fikihnya seperti itu tuh sah atau tidak dalam pembahasan fikih Pak? Ini harus kita pahami juga. Baik, jamaah sekalian, kita mulai dari yang pertama. Jadi kalau ketika kita dihadapkan pada kondisi macet ya saat pulang kantor, kita nggak bisa sholat maghrib tepat waktu karena alasan macet tadi gitu ya. Apakah boleh misalnya kita jamak, boleh nggak kita qadha ya, kita akhirkan sholat maghrib kita sampai kalau sudah sampai di rumah, boleh nggak seperti itu? Pertama begini jemaah sekalian, bahwa hukumnya tentu bahwa sholat itu adalah ibadah yang batas waktunya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang Allah tetapkan dengan waktu yang telah ditetapkan. Kitaban mauquta, dengan waktu yang telah ditetapkan. Artinya tidak boleh orang itu kok sholat di luar waktunya tanpa ada uzur. Tidak boleh orang sholat di luar waktunya tanpa ada uzur. Karena sholat itu adalah sholat yang waktunya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka macet ini apakah dia termasuk uzur yang membolehkan orang sholat di luar waktu? Ya, macet Pak ya. Apakah itu uzur? Maka macet itu Pak itu bukan uzur atau kondisi darurat yang membolehkan jamak atau qadha sholat. Ada jamak sholat, ada qadha sholat. Jamak sholat itu hanya boleh dalam beberapa kondisi. Misalnya kondisi safar, kondisi perjalanan, yang tentu perjalanan itu juga ada syarat-syarat ya nanti. Ya. Kemudian yang kedua, misalnya kondisi sakit, atau yang ketiga kondisi darurat. Sebagaimana Rasulullah SAW itu ketika perang Ahzab, perang Khandaq, perang Parit, ya, Nabi tidak sempat melaksanakan sholat duhur, asar, maghrib. Ketika Isya baru kemudian Nabi mengqadha sholatnya itu 4 waktu dalam satu waktu. Jadi 4 sholat dalam satu waktu. Ya, zuhur, asar, maghrib, isya itu satu waktu ketika malam. Ketika perang sudah mulai mereda, ya, baru Rasulullah SAW kemudian sempat melaksanakan sholat itu qadha. Karena apa? Darurat. Kondisinya antara hidup dan mati, Pak. Kalau Nabi itu kemudian tidak menjaga itu wilayah, maka orang kafir bisa masuk dan bisa menghancurkan kota Madinah. Ya, ini taruhannya taruhan ya, nyawa dan kota Madinah bisa hancur, sehingga Nabi terpaksa tidak sholat, mengqadha sholat. Itu bukan jamak tapi qadha salat ya. Atau qadha salat juga dilaksanakan karena apa? Karena uzur syar'i, misalnya karena ketiduran ya. Nabi pernah ya suatu saat ketika malam hari habis berperang ya, dalam perjalanan kecapean. Nah, malam-malam itu ya Nabi berpesan kepada Bilal, Bilal tolong nanti kalau subuh bangunin. Ya, Nabi berpesan kepada Bilal supaya jadi alarm nanti kalau subuh bangunin. Ternyata Bilal juga kecapean juga, Pak. Jadi ketika subuh Bilal juga kesiangan juga, Pak. Nabi itu dan para sahabat itu baru bangun ketika matahari sudah terik, sudah tinggi mataharinya. Nah maka langsung Nabi Muhammad SAW menyuruh Bilal untuk qomat dan segera melaksanakan sholat subuh ketika matahari sudah terik. Nah itu qadha yang dibolehkan, yaitu ketika memang ada urusan syar'i, ketiduran boleh diqadha, lupa boleh diqadha. Tapi kalau macet, nah macet ini bukan uzur yang kemudian dibolehkan kita untuk menjamak sholat. Kalau memang belum ketemu syaratnya, dan juga apalagi mengqadha sholat itu bukan
bukan udzur syar'i, Pak. Nah, lantas bagaimana kemudian sikap kita? Tentu harus kita mensiasati. Bagaimana caranya? Karena kondisi macet itu adalah rutinitas orang Jakarta, Pak. Ya, darurat itu bukan rutinitas, itu keseharian, Pak. Kalau darurat itu bukan keseharian, tiap hari kita laksanakan berarti bukan darurat lagi, Pak. Ya, kita harus bisa mensiasatinya. Bagaimana caranya supaya kita meluangkan waktu kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam sholat kita. Kita harus jaga itu, Pak. Ya. Jangan hanya karena urusan macet kemudian kita meninggalkan ya sholat kita, mengorbankan ya ibadah sholat kita ya, dengan alasan-alasan yang kemudian tidak dibenarkan oleh syariat. Ya, karena macet itu bukan alasan untuk meninggalkan sholat di luar waktunya. Ya. Maka harus bisa disiasati. Ya. Ya misalnya kalau misalnya kita sudah pulang kantor, Pak, sudah agak sorean dikit gitu, Pak ya. Kira-kira kalau kita maksain pulang itu nggak bakal dapat maghrib di rumah ya. Kalaupun di jalan repot misalnya karena kita pakai mobil dan harus masuk tol gitu ya. Kalau sudah masuk tol itu nggak bisa melipir untuk sholat. Maka pastikan ya kita sholat dulu di kantor, Pak. Siasatilah gitu ya. Kita jangan mengedepankan ego kita untuk harus bisa pulang sesegera mungkin ke rumah. Kalau akhirnya kita mengorbankan sholat maghrib kita. Gitu ya. Kalaupun memang kita ingin ngejar di jalan, gitu ya, maka pastikan pertama hindari sholat fardu di dalam kendaraan. Ya, hindari sholat fardu dalam kendaraan. Kenapa? Nabi Muhammad SAW kalau sholat sunnah memang beliau melaksanakan sholatnya itu di atas unta. Ya, kalau sholat sunnah. Tapi kalau sholat fardu, ya Nabi ketika berjalan di atas unta, Nabi turun dulu. Nabi melipir ya, kemudian sholat fardu dengan sempurna, berdiri, ruku, sujud menghadap kiblat. Ya, nah kalau kita dalam kendaraan, kereta, busway gitu ya, tentu kita nggak bisa ruku, nggak bisa sujud, nggak bisa menghadap kiblat, maka pasti sholatnya tidak akan sah. Gitu ya. Maka hindari sholat fardu dalam kendaraan. Bagaimana caranya? Ya kita kan kalau busway kan ada transitnya, Pak, gitu ya. Nah kita perhitungkan tuh, Pak, kira-kira kita transit di mana. Nah kita kan tiap hari itu, Pak, tentu kita bisa mengukur dan menghitung, gitu ya. Kita tiap hari bolak-balik Jakarta Bintaro misalnya, tentu kita bisa mengukur transitnya di mana. Nah disitulah kita bisa melaksanakan sholat ya di halte busway misalnya gitu, Pak ya. Karena sholat itu tidak harus di masjid. Kadang-kadang orang merasa sholat itu harus di masjid, sehingga kalau di busway itu kayaknya sungkan dan malu kalau harus sholat di halte busway gitu ya. Mendingan dia mengorbankan sholat maghrib ya, meninggalkan sholat sekalian daripada harus sholat di halte busway. Padahal sholat itu nggak harus di masjid. Sholat itu kan bisa di mana saja. Ju'ilat diyal ardu masjidan wa tahuran, kata Nabi Muhammad SAW. Muka bumi ini, kata Rasulullah, dijadikan untukku sebagai masjidan wa tahuran, sebagai tempat sujud, sebagai masjid dan yang bisa mensucikan tanah gitu ya. Jadi kita boleh sholat dimanapun asalkan tempatnya tidak najis, itu saja. Ya selama tempatnya bersih, tidak najis, ya kita boleh sholat dimanapun, Pak. Ada teman saya gitu ya, dia kerja di Jakarta, kemudian rumahnya di Harapan Indah di Bekasi ya. Dia tiap hari naik busway. Pulangnya itu pasti di tengah dapat maghrib di jalan gitu ya. Dan kalau dipaksain sampai rumah itu nggak ketemu nggak keburu sholat masjid, keburu isya ya. Maka setiap ke kantor itu bawa sejadah kecil, Pak, bawa sejadah ya. Setiap kali pulang transit di halte busway gitu ya, dia sholat, Pak, cari pojokan gitu, di mana ada pojokan dia sholat di situ ya. Bisa dengan sempurna, berdiri, ruku, sujud gitu ya, dengan sempurna tanpa harus meninggalkan sholat, tanpa harus kemudian memaksakan jamak sholat padahal jaraknya belum sampai, karena ya ke Bekasi berapa kilo sih, Pak, padahal syarat jamak itu kan diantaranya harus memenuhi jarak minimal. Jarak minimalnya berapa? Jarak minimal itu ya beda-beda, nanti ada yang 80, ada yang 85, ada yang 90 ya. Taruhlah kita mengambil yang paling hati-hati yaitu 90 kilo. Sudah sampai atau belum, Pak? Gitu ya. Sampai 89 kilo gitu ya. Nah, Bekasi paling berapa, Pak? Paling jauh gitu ya. 30 mungkin, atau paling jauh mungkin 40-50, nggak nyampe, 90 nggak nyampe gitu ya. Berarti belum bisa jamak. Maka ya pastikan kita bisa sholat dengan sempurna di waktunya gitu ya. Atau bisa juga misalnya, Pak, kalau kita punya hitungan yang akurat ya, kita punya perhitungan yang akurat karena kita tiap hari kan bolak-balik itu ya. Kita bisa memastikan kalaupun pulang ke rumah kita bisa dapat waktu maghrib meskipun sedikit lagi isya ya. Itu boleh saja, Pak, dilaksanakan. Itu namanya jamak suri.
Jamak suri itu seolah-olah jamak tapi bukan. Ya. Kalau jamak itu kan kita menarik waktu sholat satu ke sholat yang lain kan, maghrib ditarik ke isya gitu ya. Jadi kita melaksanakan sholat maghrib di waktu isya, itu jamak. Tapi kalau ini enggak, kita sholat maghrib tetap di waktu maghrib, cuma mepet ke isya gitu ya. Jadi mepet ke isya. Nah, asalkan kita sudah punya perhitungan yang akurat, Pak. Jangan sampai kita ambil resiko gitu, Pak ya. Sholat di rumah aja deh. Ya. Ternyata buru isya, gitu ya. Nggak nyampe. Jadi kalau kita punya hitungan yang akurat, kita bisa melaksanakan sholat maghrib di akhir waktu, boleh nggak Pak? Boleh. Ya, di akhir waktu selama tidak keluar dari waktunya itu masih boleh. Karena sholat itu memang diberikan kesempatan oleh Allah untuk dilaksanakan di waktu yang telah ditentukan itu. Ya, sholat maghrib itu kan batasnya kalau dalam hadis ya, ketika matahari terbenam sampai mega merah itu hilang di langit ya, sampai langit benar-benar gelap, itu sudah masuk waktu isya. Jadi boleh dilaksanakan seperti itu dengan syarat perhitungan kita akurat, Pak ya. Nah, atau tadi misalnya kita kalau pakai motor gampang kan, kalau pakai motor Pak kita bisa melipir dimanapun ya. Kena macet ya kita sambil istirahat macet sambil kita sholat maghrib nyari masjid, itu kan gampang kalau pakai motor. Kalau pakai mobil mungkin agak milih-milih Pak kita berhentinya kan gitu ya, nggak sembarangan bisa berhenti. Nah, maka hindari masuk tol gitu ya. Kalau memang misalnya ini gak bakal dapat nih Pak ya, kalau misalnya harus masuk tol berarti kita nggak bisa keluar kan, nggak bisa melipir ya, maka pastikan waktunya cukup. Kalau nggak cukup ya jangan ambil resiko ya. Kalau memang belum bisa dijamak karena belum memenuhi syaratnya ya. Nah, kalaupun terpaksa sholat di kendaraan, kalaupun nih Pak terpaksa sholat di kendaraan ya, dan tidak bisa dijamak ya, tidak bisa dijamak karena tadi misalnya karena syarat belum memenuhi, secara jarak belum memenuhi ya, dan belum dikatakan sebagai musafir, tapi kita terpaksa sholat di kendaraan ya, maka bagaimana caranya? Maka dalam mazhab Syafi'i dia tetap harus sholat di waktunya ya, tetap harus sholat di waktunya Pak. Kalau sudah maghrib jangan tunggu sampai keluar maghrib kemudian baru sholat, tetap sholat di waktunya ya. Terus bagaimana kan di dalam busway ini Pak, di kereta misalnya gitu ya, kita nggak bisa ruku, nggak bisa sujud, nggak bisa menghadap kiblat, maka kata mazhab Syafi'i kita sholat sebisanya di kereta itu, di busway itu Pak. Jadi sambil kita megangin untuk kereta itu sambil tangannya ke atas begini, kita sambil tangan kiri Allahu Akbar gitu ya, itu sambil begitu sampai. Kenapa? Karena jangan sampai gitu ya kita melewatkan waktu sholat dalam keadaan kita nggak sholat, berarti kita lalai dari sholat. Maka pastikan kita sholat meskipun sholat sebisanya ya, meskipun nanti kalau sudah sampai di rumah, nah karena ini yang tadi itu sekedar sholat untuk dihormati waktu, sekedar sholat untuk menghormati waktu, maka kalau sudah sampai di rumah dia harus mengulangi sholatnya lagi, karena yang tadi itu belum dianggap sah, karena belum tidak menghadap kiblat ya, tidak ruku, tidak sujud ya. Karena sholat sekedar untuk menghormati waktu saja, supaya tidak dianggap kita lalai dari sholat ketika waktu sholat kita nggak sholat. Maka kita sholat sebisanya, adapun nanti ketika sudah sampai kita ulangi lagi, karena tadi belum dianggap sah gitu. Jadi itu beberapa skenario yang bisa kita laksanakan ketika memang dihadapkan pada kondisi seperti itu. Nah, kalau jamak itu tidak bisa menjadi pilihan kalau belum memenuhi syaratnya Pak gitu. Ya, kenapa? Karena syarat jamak itu harus dalam keadaan safar, perjalanan Pak. Perjalanan itu syaratnya ya tidak sekedar perjalanan, tidak sekedar keluar rumah. Ada syarat-syaratnya berdasarkan para ulama menyimpulkannya dari hadis-hadis yang ada. Dari dalil-dalil yang ada, kemudian para ulama menyimpulkan ada 4 paling tidak syarat jamak itu Pak. Pertama, dia punya tujuan tertentu ya. Ketika dia keluar rumah Pak, dia punya tujuan. Mau kemana dia ya? Dia mau menuju ke titik B misalnya gitu ya, punya tujuan, bukan safar yang tanpa tujuan. Nah, kalau ini tidak boleh dia mengambil fasilitas jamak dan qashar. Contoh apa Pak? Orang yang keluar rumah nggak ada tujuan ya, seperti orang misalnya kalau dalam kitab-kitab fikih disebutkan seperti orang berburu hewan, dia kejar-kejar tuh hewannya Pak ya, kejar-kejar nggak kerasa udah nyampe 100 kilo ya. Nah itu dia nggak boleh jamak dan nggak boleh qashar. Kenapa? Nggak perlu tujuan, dia tujuannya nggak ada tujuan, dia ngejar-ngejar hewan aja. Atau orang yang misalnya diculik ya, orang diculik Pak, dibekep gitu Pak ya, diculik, dibawa jauh Pak jalan itu ya, sampai 200 kilo misalnya. Nah orang seperti itu nggak bisa jamak dan qashar. Kenapa? Karena tidak punya tujuan tertentu. Qasdi dan makanan, dia harus memiliki tujuan tertentu
Nah, maka ini definisi safar yang menjadi sebab bolehnya jamak qasar kata para ulama. Ayyakhrujal insanu min watanihi qasidan makanan. Seseorang keluar dari watonnya. Ini waton itu apa yang kita akan bahas. Untuk menuju ke satu tempat tertentu. Jadi ada tempat yang dituju. Yang perjalanan itu menempuh jarak tertentu yang ditentukan dalam ilmu fikih nanti gitu ya, berdasarkan dalil-dalil yang ada. Jadi yang pertama tadi harus memenuhi syarat pertama, punya tujuan tertentu. Yang kedua, keluar dari watonnya. Keluar dari waton itu artinya sudah keluar dari perkampungan, wilayah perkampungannya. Nah, di zaman Nabi kan, Nabi itu kota Madinah itu kan ada batasnya. Ketika sudah keluar dari perkampungan, sudah keluar dari kota Madinah, sudah ketemu padang pasir gitu ya. Karena dulu kan di Arab itu perkampungan itu dibatasi dengan padang pasir ya. Jarak antar perkampungan, jarak antar kota itu dibatasi dengan padang pasir yang luas itu. Jadi ketika sudah ketemu padang pasir, berarti sudah keluar dari kota Madinah, barulah Rasulullah SAW melaksanakan jamak sholat dan qasar. Ketika masih dalam wilayah kota Madinah, Nabi tidak menjamak, walaupun sudah keluar rumah. Ya. Jadi harus sudah keluar dari watonnya. Nah, banyak orang, Pak, ada sebagian itu ya, yang sudah menjamak takdim padahal masih di rumah. Dia mau keluar kemana, ke Bandung, Pak ya, berangkat dari rumah, dia sudah jamak takdim duluan di rumah. Jadi menarik asar ke zuhur, ya, jamak takdim, padahal masih di rumah. Maka ini jamaknya tidak sah. Kenapa? Karena dia belum berstatus sebagai musafir. Orang dikatakan musafir itu ketika sudah keluar dari watonnya tadi, dari wilayah perkampungannya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW itu baru menjamak sholat ketika sudah keluar dari batas kota Madinah. Ya. Kemudian memenuhi jarak minimal safar. Ya, ada jarak minimalnya tadi. Jarak minimalnya berapa? Ada dua mazhab berbeda, ada dua pendapat di antara para ulama. Mazhab Hanafi itu mengatakan jaraknya sekitar 3 hari perjalanan. 3 hari perjalanan pakai onta atau jalan kaki ya. Jadi zaman dulu kan belum ada kilometer gitu ya, jarak yang pasti ya. Dulu mengukur jarak itu dengan biasanya dengan waktu ya, durasi. Jadi karena dulu kan nggak ada kendaraan yang cepat ya, jalan kaki atau naik onta. Nah itu mazhab Hanafi mengatakan 3 hari ya, jarak minimal orang boleh menjamak qasar. Jarak 3 hari pakai onta atau jalan kaki ya. Jaraknya memang lebih panjang nih. Kalau nggak salah sekitar 130-an kilometer itu mazhab Hanafi. Lebih panjang lagi, Pak, di atas 100 kilo. Ya, 3 hari perjalanan kaki itu. Ya. Nah kemudian mazhab jumhur selain mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali itu mengatakan batas minimal jamak safar yang membolehkan jamak sholat atau qasar sholat itu adalah 4 burud atau 16 farsah dalam hadisnya, yaitu jarak antara kota Makkah dengan Usfan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda ketika melaksanakan haji ya, Nabi kan dari Madinah berangkat dengan para sahabat yang tinggal di Madinah ya, untuk haji di Mekah ketika haji wada ya. Nah masyarakat Mekah juga ada yang ikut haji, berangkat haji ke Arafah untuk wukuf. Nah ketika di Arafah itu Nabi Muhammad SAW dengan rombongan dari Madinah, mereka melaksanakan jamak sholat dan qasar sholat. Tapi orang Mekah itu ada yang mau ikut jamak juga, sama Nabi dilarang. Ya ahla Makkah la taksuru fi aqalla min arba'ati burud. Kata Nabi, wahai penduduk Mekah, kalian jangan ikut qasar. Kenapa? Jaraknya belum sampai. Ya, kalian boleh qasar itu kata Nabi jarak kira-kira jarak antara Mekah ke kota Usfan. Min Makkah ila Usfan kata Rasulullah SAW. Karena jarak antara Mekah dengan Arafah, ya, ada Masjidil Haram dengan Arafah itu jaraknya sekitar 25 kilo, Pak. Belum nyampe itu jaraknya, belum sampai dari kota Makkah ke Usfan. Sehingga Nabi melarang penduduk Makkah yang ketika haji wukuf di Arafah itu untuk melaksanakan qasar. Tapi Nabi dan para sahabat yang rombongan dari Madinah, beliau melaksanakan qasar karena kan dari Madinah jauh, Pak. Tapi yang dari Makkah Nabi melarang jangan qasar, belum nyampe jaraknya kata Nabi gitu ya. Karena minimal jarak qasar itu adalah dari Mekah ke kota Usfan. Nah dari situ kemudian para ulama mengukur berapa sih jarak antara kota Mekah ke Usfan itu. Nah jaraknya kira-kira 4 burud tadi atau 16 farsah, atau kalau dikonversi ke kilometer, nah ini beda-beda. Ada yang dari 80 sampai 90 kilo gitu ya. Jarak paling maksimal itu dalam Fiqhul Islami wa Adillatuhu itu mengatakan kira-kira detailnya itu 88,704 km. Dibulatkan 89 km gitu ya. Atau mau dibulatkan lagi 90 km, Pak. Jarak minimalnya seperti itu. Ya. Di bawah itu maka tidak boleh dia menjamak atau mengqasar
sholat. Sebagaimana hadis tadi disebutkan, sebagaimana larangan Nabi kepada penduduk Mekah yang ikut haji nggak boleh qasar karena jaraknya belum memenuhi. Ya. Kemudian yang keempat, tidak membatalkan safarnya. Apa maksud tidak membatalkan safar itu? Safar itu bisa batal, Pak. Pertama dengan cara apa? Bisa batal ketika dia sampai ke tempat tujuan, ya, ke tempat tujuan dan kemudian berniat untuk bermukim di sana lebih dari 4 hari. Berarti batal safarnya. Semenjak hari pertama dia sampai, maka tidak boleh jama dan qasar. Ada orang pergi ke Bandung, Pak, kan sudah boleh jama qasar secara jarak sudah nyampe. Tapi dia sudah berniat di sana, ketika sampai di Bandung sudah berniat bahwa saya ingin tinggal di Bandung selama seminggu misalnya, Pak, liburan seminggu. Nah, berarti dari hari pertama dia sampai ke Bandung, dia tidak boleh jama dan qasar karena sudah bersatu sebagai mukim. Mukim itu berarti berdiam di suatu tempat, ya, yang bukan tempat asal dia selama lebih dari 4 hari di luar hari kedatangan dan hari kepulangan. Berarti total 6 hari, Pak. Ya. Di atas itu maka dia tidak boleh lagi jama dan qasar. Itu apa yang membatalkan safar, ya. Atau safar juga bisa batal ketika orang itu sudah sampai pulang ke tempat asalnya. Berarti sudah batal, Pak, safarnya. Berarti kalau orang, ya misalnya kan ada orang kasus misalnya pulang dari Bandung, ya, ke Jakarta. Kemudian pas maghrib itu pulangnya, ya, boleh nggak di jama takhir maghribnya ke isya kalau sudah sampai di rumah, Pak? Boleh nggak, Pak? Tidak boleh. Kenapa? Karena kalau orang sudah sampai rumah, hilang dan batal status musafirnya. Berarti kalau sudah batal, sudah hilang status musafirnya, maka tidak boleh lagi menjama dan mengqasar sholat. Karena bolehnya jama dan qasar melekat pada status safarnya seseorang. Ketika safarnya sudah berakhir, ya, dengan pulang ke rumah atau ke tempat tujuan yang lebih dari 4 hari, maka safarnya sudah hilang statusnya sehingga tidak boleh lagi jama dan qasar. Nah, ini syarat jama qasar yang kita ketahui, ya, bahwa jama dan qasar itu memang keringanan dari Allah. Tapi keringanan itu juga ada aturannya, Pak. Jangan kita kemudian mengarang-arang seolah-olah ini sudah jama qasar padahal belum mencapai syarat-syaratnya, gitu, Pak, ya. Banyak orang yang kemudian bikin syarat-syarat alasan-alasan untuk menjama yang tidak dibenarkan, Pak. Misalnya tadi macet, ya udah jama aja deh, padahal belum nyampe jaraknya. Atau misalnya karena nikah, gitu, Pak, ya. Nikah itu kadang-kadang ada orang yang kemudian dengan alasan nikah karena dia harus pakai make up, ya, menyewa make up artis, ya. Kalau harus wudhu lagi kan repot tuh, Pak, ya, diwongkar lagi kan, pasang lagi kan, bayar lagi mahal, gitu, ya. Akhirnya dijama aja deh sholatnya. Maka harus disiasati supaya gimana, supaya tidak kemudian meninggalkan sholat di luar waktunya. Jangan dengan alasan yang tidak dibenarkan kemudian kita menjamak sholat padahal syaratnya belum terpenuhi. Kemudian tadi kalau terkait dengan syarat waton, nah tadi kan syarat yang kedua, boleh jamak itu ketika keluar dari waton, ketika keluar dari perkampungannya. Nah, waton itu sendiri, Pak, kalau kita pakai definisi orang zaman sekarang, apa itu arti waton? Ya, para ulama kan mengatakan min watonihi, dari watonnya. Kan ada apa tuh, Pak, lagu NU itu, Pak, hubul waton, ya. Hubul waton minal iman, gitu, ya. Hubul waton itu apa? Hubul waton itu mencintai negeri. Jadi waton itu kalau pakai istilah sekarang, waton itu adalah negara. Ya, waton itu Indonesia itu waton, ya. Nah, apakah berarti kalau orang boleh jama itu ketika sudah keluar negeri, Pak? Sudah keluar dari wilayah negaranya baru boleh jama? Enggak. Karena waton di sini bukan waton dalam definisi orang zaman sekarang. Karena orang zaman sekarang waton itu adalah negeri, maka hubul waton mencintai negeri. Nah, waton itu adalah batas perkampungan yang ketika di Madinah waktu itu Rasulullah SAW artinya sudah keluar dari gerbang kota Madinah, sudah kemudian boleh jama dan qasar. Nah, sekarang kalau kita kaitkan dengan Jakarta tadi, gitu, ya, apa batas waton itu, ya? Di mana batasan kita boleh menjama dan qasar, ya. Maka kalau kemudian kita kembalikan kepada aslinya, yaitu di masa Rasulullah SAW, maka kita akan menemukan bahwa ya Nabi itu baru menjamak sholat ketika keluar dari wilayah kota Madinah. Nah, tinggal sekarang gini aja, Pak, apa yang dimaksud dengan waton di masa Nabi itu? Apa patokannya, gitu, ya? Kalau misalnya patokannya adalah perkampungan, di mana sekarang di Jakarta sudah tidak ada batasnya lagi antara satu kampung dengan kampung lain, itu tidak ada batasnya karena semua rumah semua, Pak. Nggak ada kebun, nggak ada ladang, nggak ada sungai ada tapi udah dihuni rumah semua tuh, Pak, di pinggir-pinggirnya, gitu, ya.
nggak ada lagi batas perkampungan. Lalu bagaimana cara mengukur kita sudah keluar dari waton? Ya. Maka ada yang memakai pendekatan dengan melihat luas kota Madinah waktu itu. Berapa luas kota Madinah di zaman Rasulullah SAW? Nah, menarik gitu, Pak. Ada yang meneliti bahwa kota Madinah di masa Nabi itu seluas Masjid Nabawi yang ada sekarang. Jadi Masjid Nabawi itu dulunya kecil. Nah, diperluas semakin lebar, Pak. Sampai sekarang itulah sebetulnya kota Madinah di zaman Nabi, seluas Masjid Nabawi zaman sekarang. Ya. Berapa sekarang luas Masjid Nabawi, Pak? Saya baca itu ada yang sekitar 100 ribuan kilometer persegi, 100 ribu meter persegi, 100 ribu meter persegi, Pak. Gitu ya. Ya, luas gitu, Masjid Nabawi itu kan menampung sekitar 1 juta jamaah ya. Nah itu luasnya sekitar itu, Pak, 100 ribu meter persegi. 100 ribu meter persegi itu berarti sama dengan wilayah apa, Pak? RT, RW, kelurahan, atau kecamatan? Kira-kira Pak, 100 ribu kilometer ya. Kelurahan nyampe nggak, Pak? Ya. Karena beda-beda juga, Pak. Tiap daerah kan kelurahan juga nggak sama kan. Kalau di daerah itu kan di tempat yang memang masih sepi penduduk ya, kelurahan itu bisa sangat luas sekali. Nah, di Jakarta kelurahan mungkin lebih sempit. Ada juga yang kemudian mengukur dengan jumlah penduduk. Ya, kalau tadi kan berdasarkan luas, ini berdasarkan jumlah penduduk. Berapa jumlah penduduk kota Madinah saat itu? Nah, ketika Nabi hijrah ke Madinah, pada awal masa Nabi hijrah ke Madinah, itu diperkirakan ada sekitar 10.000 sampai 12.000 orang yang hidup di kota Madinah, yang tinggal di kota Madinah. Ketika Nabi wafat, itu bertambah sampai 30.000 penduduk di kota Madinah. Karena banyak orang yang kemudian hijrah ke Madinah kan, gitu ya. 30.000 misalnya, Pak. Sekarang tinggal di ini aja, Pak, dianalogikan saja. 30.000 orang itu skupnya apa tuh? Ya, RT, RW. Ya. Nah sekarang di Bintaro ini satu RW berapa ribu, Pak? Ada nggak 30.000? Ada nggak, Pak? Ada ya, Pak? Nggak ada, berarti bukan RW. Luasin lagi, kelurahan. Kelurahan ada nggak, Pak? 30.000. Ada nggak Pak Lurah nggak di sini, Pak? 30.000 ada nggak? Satu kelurahan. Ya, kalau ada berarti skupnya kelurahan tuh. Ya. Jadi kalau kita misalnya keluar belum masih dalam kelurahan kita keluar rumah, Pak, ya. Itu ada masjid tuh, tapi masih dalam wilayah satu kelurahan dengan tempat tinggal kita. Itu belum boleh kita jamak qashar di masjid itu. Ya. Harus sudah keluar dari skup itu, Pak. Nah, kalau zaman Nabi itu 30.000 orang tadi. Kalau diukur dari jumlah penduduk. Jadi ada pendekatannya pakai jumlah penduduk, ada yang menggunakan tadi luasnya. Luas Masjid Nabawi sekarang itulah skup kota Madinah waktu itu. Karena memang Jakarta itu sulit untuk mengukur batas perkampungan tadi, karena sudah pudar, sudah bias antar jarak satu kampung dengan kampung lainnya, sehingga diukurnya dengan tadi pendekatannya, gitu ya. Beda dengan kalau di daerah kan masih kelihatan Pak batas kampung ya. Kalau sudah lewat sungai berarti sudah kampung yang lain, atau sudah ada hutan, sudah persawahan ya, berarti sudah masuk kampung yang lain, gitu. Berarti sudah boleh jamak dan qashar. Ini cuma ada masalahnya di kota besar aja, Pak, yang memang jarak batas kampungnya sudah tidak terlihat, ya, tidak terlihat. Taib, kemudian, nah ini Pak, yang berikutnya sholat dan berwudu di musola kecil, waktu sempit dan antrian panjang. Bagaimana cara sholat kita? Maka harus pahami prioritas dalam ibadah. Kalau mau kondisi seperti itu tidak ideal, gitu ya, jangan memaksakan kita ibadah dengan sempurna. Ya, wudu dengan sunnah-sunnahnya, Pak, dilakukan, Pak. Padahal lagi ngantri panjang, orang lagi nungguin tuh, Pak, ya, wudunya lama banget, Pak. Semuanya dicuci, Pak. Ya, sunnah-sunnahnya semua dilakukan. 3 kali kumur-kumur, ya, cuci hidung dan seterusnya, ya, dan sampai di sela-sela sampai digosok-gosok sampai kemudian bersih banget itu, Pak, ya. Seolah-olah masjid punya sendiri, ya, tempat punya sendiri. Padahal kondisi lagi ngantri. Nah, ini sikap yang kurang bijak sebetulnya, Pak. Maka dalam kondisi begini pentingnya kita belajar fikih. Mana yang memang rukun, mana yang sunnah yang boleh ditinggalkan. Maka prioritaskan yang wajib-wajibnya aja, Pak. Kalau wudu itu jangan semua dilakukan sunnah-sunnahnya, cukup sekali-sekali aja gitu ya. Yang rukun-rukunnya aja. Wajah, tangan gitu ya, kepala, kaki, 4 itu sudah
cukup, karena rukun wudhu yang dibasuh itu yang diusap cuma 4 itu, wajah, tangan, kepala, kaki, dan cukup 1 kali, tidak perlu 3 kali, karena 3 kali itu sunnah, wajibnya cuma 1 kali. Kalau memang kondisi tidak ideal Pak, kecuali kalau kondisi ideal ya, ini nggak ngantri ya, kita usahakan sunnah-sunnahnya kita lakukan. Tapi kalau kondisi tidak ideal seperti tadi itu, masjid kecil Pak, berkloter-kloter jamaahnya, antrian panjang, waktu maghrib udah mepet Pak, udah mau habis, udah mau isya, ya, jamaah masih panjang di belakang nih. Jangan sampai kita egois ya, kita mendahulukan ibadah kita dengan sunnah-sunnahnya, tapi mengorbankan waktu sholat orang di belakang kita, sehingga orang di belakang kita nggak kebagian sholat maghrib karena waktu sudah habis. Nah jadi ini harus ada kebijaksanaan, ada pengetahuan tentang fikih yang benar di sini ya, mana yang kira-kira wajib kita prioritaskan. Termasuk juga imamnya Pak, kadang-kadang imamnya lagi begitu Pak, itu ya panjang banget Pak bacaannya gitu ya, bacaannya panjang, sholatnya lama gitu ya, padahal lagi ngantri, di belakang banyak orang yang ngantri. Ini juga sikap yang kurang bijak ketika kondisi yang seperti ini. Kalau sholat memang ideal ya nggak apa-apa gitu ya, bahkan sholat ideal pun kalau sholat maghrib ya, Rasulullah SAW itu menganjurkan supaya menyingkat sholat, karena maghrib itu kalau waktunya sempit. Bahkan dalam kondisi ideal pun yang tidak ngantri, Nabi itu menyuruh untuk mempersingkat sholat maghrib. Bahkan Nabi mengajarkan kalau sholat maghrib baca apa suratnya Pak, kata Nabi, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Itu yang Nabi ajarkan. Kalau sholat maghrib kata Nabi SAW, rakaat pertama baca Al-Kafirun, rakaat kedua baca Al-Ikhlas. Ya, Kul huwaile, ada yang bilang begitu ya, Anwar Zahid ya. Jadi jamaah di belakang protes Pak gitu ya, imamnya baca surat-surat panjang, ada yang sampai teriak gitu makmumnya, Kul huwaile gitu ya, Kul hu aja gitu ya. Nah, maka memang kalau maghrib itu justru dalam kondisi ideal memang dipersingkat gitu ya. Kalau bisa kata Nabi ya, ukuran pendek bacanya adalah kulhu dan al-kafirun dan al-ikhlas. Nah ini maghrib masih lagi penuh ya, antri panjang, bacanya misalnya al-ghasyiyah gitu Pak ya, bacanya al-fajr gitu ya, yang panjang-panjang dan tartil gitu Pak ya. Nah itu kondisi yang sikap yang kurang bijak seperti itu ya. Jadi sini kita pentingnya mengetahui fikih terkait dengan sholat gitu ya. Kemudian sholat Jumat di parkiran sah atau tidak ya. Nah begini Pak, sholat Jumat selama dilaksanakan di wilayah yang berpenduduk, di wilayah yang berpenduduk yang tetap ya, atau disebut dengan misr dalam bahasa Arabnya, bukan di tengah padang pasir, di tengah hutan yang tidak ada penduduknya, maka hukumnya sah. Jadi syarat sholat Jumat itu diantaranya diadakan di tempat yang ada pemukiman penduduk tetap, bukan di padang pasir, bukan di tengah hutan yang tidak ada penduduknya. Itu tidak sah melaksanakan sholat Jumat tempat seperti itu. Bisa begini Pak, ada rombongan orang hiking misalnya gitu ya, atau naik gunung masuk hutan, jumlahnya ada 40 orang tuh ya, semua rombongan naik gunung dan melewati hutan. Nah di hutan itu kebetulan tidak ada penduduk ya, tidak ada pemukiman, dan kebetulan pas sholat Jumat, hari Jumat, boleh nggak melaksanakan 40 orang ini sholat Jumat di tengah hutan Pak? Kalau Allah katakan tidak sah, tidak wajib, dan kalaupun dilaksanakan tidak sah, diganti dengan sholat zuhur. Kenapa? Karena syarat melaksanakan sholat Jumat diantaranya harus dilaksanakan di tempat yang ada penduduk yang tinggal di situ secara tetap ya. Dalilnya apa? Dalilnya di masa Rasulullah SAW, orang-orang Badui, orang-orang nomaden, orang-orang Arab yang tinggal di padang pasir, yang mereka mendirikan tenda untuk hidup ya, itu mereka tidak melaksanakan sholat Jumat. Bahkan mereka yang ingin melaksanakan sholat Jumat, mereka harus jauh-jauh datang ke Madinah, ke Masjid Nabawi. Nabi Muhammad SAW tidak memerintahkan mereka untuk melaksanakan sholat Jumat di wilayah padang pasir yang mereka tinggal secara nomaden itu. Kalau itu wajib, Nabi tentu akan menyuruh mereka sholat di padang pasir, tapi mereka tetap sholatnya ke Madinah, ke Masjid Nabawi, harus berjalan kaki dengan sangat jauh gitu ya. Nah ini dalilnya sehingga sholat Jumat tidak sah kalau dilaksanakan di luar pemukiman penduduk gitu ya. Nah selama itu dilaksanakan di wilayah yang ada penduduknya, mau di masjid atau di luar masjid, maka sah-sah saja Pak ya, tidak masalah. Mau itu di parkiran, kalau memang masjid tidak menampung ya, maka tidak masalah. Cuma catatannya adalah kalau memang ada sholat Jumat di parkiran, maka tidak ada tahiyatul masjid Pak ya. Kenapa? Ya masjid kan, tahiyatul masjid kan memang di masjid. Kalau di parkiran kan berarti tahiyatul parkiran namanya, bukan tahiyatul masjid ya. Kecuali kalau sholat sunnah mutlak, boleh Pak, sholat sunnah mutlak boleh, artinya sholat sunnah aja, tapi niatnya bukan tahiyatul masjid, karena itu parkiran bukan masjid ya. Sholat sunnah mutlak aja, artinya sholat sunnah menjelang
waktu Jumat. Itu kan para sahabat melaksanakan sholat sunnah diperbanyak sebelum Jumat, tapi niatnya jangan sholat tahiyatul masjid karena itu bukan masjid. Oke. Kemudian yang berikutnya terakhir nih Pak, sholat Jumat di perkantoran yang jamaahnya bukan mukimin. Ini juga sering kadang-kadang menjadi keraguan-raguan bagi orang-orang yang sholat Jumat di kantor ya. Ini sah apa nggak sih sholat Jumat di kantor itu yang memang kebanyakan jamaahnya bukan orang situ, bukan penduduk setempat ya. Orang tadi orang Bogor, orang Depok, orang Bekasi dan seterusnya sholat di situ. Padahal dalam mazhab Syafi'i dan Hambali syarat sah Jumat itu minimal jamaahnya 40 orang yang semuanya harus penduduk tetap setempat atau mustautin dalam bahasa Arabnya. Dan 40-nya itu penduduk setempat itu juga harus orang laki-laki yang sudah dewasa, yang sudah balik. Kalau 40-nya orang setempat tapi anak kecil semua Pak gitu ya. Itu juga nggak sah. Harus 40-nya itu laki-laki yang wajib Jumat dan penduduk setempat. Itu syaratnya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah ini sebetulnya bukan sabda Rasulullah SAW, tapi dari perbuatan Rasulullah SAW, sunnah fi'liyah, bukan sunnah qauliyah. Nabi tidak pernah mengerjakan salat Jumat di bawah 40 orang, begitupun para sahabat Rasulullah SAW tidak pernah mengadakan setelah Nabi wafat gitu ya, salat Jumat dengan jamaah yang kurang dari 40 orang. Sehingga seolah-olah dianggap itu sebagai suatu syarat. Kalau kurang dari 40 berarti tidak sah. Ya. Nah, mazhab Maliki yang kedua itu mengatakan boleh minimal 12 orang. Dalilnya apa? Dalilnya adalah ketika suatu waktu Nabi melaksanakan sholat Jumat, ini di awal masa keislaman Pak. Sahabat mungkin ada yang pengetahuan Islamnya belum lengkap ya. Jadi ketika Nabi melaksanakan sholat Jumat, tiba-tiba ada orang lewat, tukang dagang Pak. Dia bawa barang dagangan yang menarik perhatian orang-orang jamaah yang lagi sholat Jumat. Tiba-tiba itu jamaahnya pada keluar Pak. Padahal Nabi lagi khutbah, bayangkan Pak. Kalau sekarang mungkin aneh itu Pak ya. Zaman dulu ya wajar, kenapa? Karena Islam itu belum apa namanya, belum ya sempurna di hati para sebagian sahabat itu ya, yang baru masuk Islam mungkin gitu ya. Keluar tuh Pak, sehingga sisanya tinggal 12 orang. Sisa yang mendengarkan Nabi khutbah itu cuma 12 orang. Dan Nabi tidak membatalkan Jumatnya. Nabi terus melanjutkan khutbahnya. Padahal cuma 12 yang tersisa. Nah, kalau memang ya kurang dari 40 itu kemudian batal gitu ya, tidak sah, tentu Nabi akan membatalkan. Tapi ini 12 Nabi masih melanjutkan, berarti minimalnya. Nah, dari sini mazhab Maliki mengatakan berarti minimal 12 orang. Mazhab Syafi'i membantah, ya memang 12 kan sisanya. Tapi kan ketika awal sholat Jumat kan sudah 40 gitu ya. Itu kan karena memang ada yang keluar aja jadi 12 gitu. Jadi ini perdebatan seperti itu. Nah, mazhab Hanafi ini yang paling bisa diaplikasikan, paling bisa dipakai oleh muslim perkantoran adalah mazhab Hanafi. Kalau pakai mazhab Syafi'i, ini memang nggak sah nih Pak. Ya. Salat Jumat perkantoran itu nggak sah. Kalau pakai standarnya mazhab Syafi'i dan Hambali, maka untungnya, gitu Pak ya. Untungnya ada mazhab Hanafi, karena mazhab Hanafi itu membolehkan minimal 3 orang selain imam dan tidak harus penduduk asli. Yang penting jamaah aja, minimal 3 orang tuh ada jamaah. Kalau 2 orang nggak boleh salat Jumat. Ya. 3 orang selain imam berarti 4 orang itu baru boleh ya, dan itu pun tidak harus penduduk asli, boleh yang orang tadi orang Bogor kemudian di kantor gitu ya. Nah, berarti selama ini orang yang sholat Jumat di perkantoran tenang aja Pak ya, tetap sah minimal menurut mazhab Hanafi ya. Jadi ini buktinya bahwa kita ini tidak bisa sekarang ini Pak, tidak bisa konsisten mengikuti satu mazhab secara full gitu ya. Dalam beberapa hal kita keluar dari mazhab Syafi'i, termasuk dalam masalah sholat Jumat di perkantoran. Kita sudah mengkhianati mazhab Syafi'i sebetulnya Pak gitu ya, dalam masalah sholat Jumat di perkantoran. Tapi nggak apa-apa, karena kan tidak ada kewajiban untuk mengikuti satu mazhab secara konsisten. Ya, untungnya ada khilafiyah, untungnya ada mazhab alternatif yaitu mazhab Hanafi yang memang membolehkan itu. Ya, jadi minimal sah menurut mazhab Hanafi. Baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan ya di pertemuan kita kali ini, sudah jam 6.10. Selebihnya saya serahkan kepada jemaah kalau ada yang bertanya, tafadhol. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 Ustaz yang menarik pada pembahasan pagi ini. Yang terakhir tadi masalah sholat Jumat. Nah, kalau kita mungkin ada beberapa pengalaman dan jamaah pada saat perjalanan dari Surabaya ke arah Pantura, itu sholat Jumatnya banyak yang di jalan raya. Di jalan raya ketabrak loh, gimana maksudnya? Itu dia. Jadi kalau kita di arah Tuban sampai Rembang, itu pada saat sholat Jumat
itu pasti mereka nutup jalan di tengah jalan, ada yang di seberang jalan malah, jadi di teras terpisah-pisah. Jadi masjidnya sebelah kanan misalnya harus ada nutup jalan di tengah jalan, di jembatan, kemudian di seberang jalan ada terpisah, ada yang cuma satu orang sendiri dan lain-lain. Itu bagaimana untuk besar? Itu yang pertama. Yang kedua, yang tadi yang masalah sholat yang maghrib yang kita di dalam perjalanan macet ya. Mungkin pernah terjadi pada saat kita hitung cukup ini sampai rumah, hitung ketemu maghrib. Tapi pada saat kita sampai rumah, kita baru rakaat pertama ada Isya. Nah ini gimana Ustaz? Mungkin kita bisa mengasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama terkait dengan sholat yang softnya terpisah Pak ya. Jadi pertama gini Pak, terkait dengan sholat di jalan itu memang ini kurang dianjurkan ya, walaupun alasannya untuk sholat Jumat. Karena ini jalanan umum yang dipakai oleh banyak orang sehingga bisa memudaratkan banyak orang. Jadi untuk alasan ibadah pun itu anjuran Islam adalah supaya kita mengutamakan hak umum daripada hak pribadi. Ya, sholat Jumat di jalan itu kan hak pribadi orang-orang di wilayah situ. Tapi ada hak umum di mana orang berhak untuk melewati jalan situ. Ya, apalagi ada kondisi darurat segala macam gitu ya. Maka usahakan sih jangan sampai menutup jalan kalau bisa. Ya. Kecuali kalau memang ya terpaksa, itu juga harus atas koordinasi dengan tentu saja izin dengan orang yang berwenang di situ ya gitu ya. Kemudian yang kedua terkait dengan jarak yang terpisah tadi, soft yang terpisah. Nah di sini ittisalus soft, tersambungnya soft itu kalau kita bicara mazhab Syafi'i itu boleh terpisah selama maksimal itu dalam kitab fikih disebutkan salah sumiati dzira'in ya, 300 siku. 300 siku itu satu siku kan segini Pak, dari sini ke sini kan 300. Berarti ini berapa meter nih? Setengah meter mungkin ya. Berarti kalau 300 siku berarti 150 meter. Berarti jarak yang boleh terpisah ya. Misalnya Pak, waktu dulu ada sempat demo di Monas itu ya, 212 itu kan ramai banget tuh Pak ya. Ada orang sholat bermakmum dengan imam yang di Masjid Istiqlal. Tapi karena jamaahnya luber, ada sampai ke jalan-jalan gitu ya. Nah kan ada sungai di situ ya. Ada yang kemudian memisahkan, jadi nggak bisa nyambung softnya karena ada sungai. Nah itu boleh nggak terpisah seperti itu? Dalam mazhab Syafi'i boleh, selama jaraknya itu tidak lebih dari 150 meter tadi. Kalau sudah lebih dari 150 meter itu sudah terputus, maka tidak boleh dia berjamaah dengan imam yang terpisah itu. Dia bikin jamaah sendiri gitu ya, atau ya bikin jamaah sendiri karena sudah terputus, gitu Pak. Jadi boleh selama jaraknya tidak lebih dari 150 meter, kira-kira begitu, 300 siku kalau dalam mazhab Syafi'i gitu ya. Itu masih dianggap tapi kalau misalnya nyambung Pak, walaupun 2 kilo misalnya Pak, tapi karena jamaahnya memang banyak ya, misalnya imamnya di Monas gitu ya, tapi softnya tersambung terus sampai kemudian ke mana tuh Pak, ke apa tuh patung Senayan itu Pak ya, bundaran Senayan itu ya, dari Monas kan jaraknya mungkin berapa kilo itu ya, lebih dari 5 kilo mungkin ya, tapi nyambung, asalkan bisa mendengar suara saja Pak gitu ya, asalkan bisa mendengar suara imamnya itu masih dikatakan sah, karena asalkan safnya nyambung. Makanya dikasih speaker tuh Pak ya, nyambung gitu ya, supaya kedengeran tuh apa namanya suara imamnya. Tapi kalau terputus, maka jarak maksimalnya 150 meter itu dalam Syafi'i seperti itu. Gitu Pak. Ada lagi? Silakan. Oh ya, satu lagi tadi. Yang sampai rumah. Oh ya, yang sampai rumah dapat 1 rakaat keburu azan Isya. Kalau bicara sah atau tidak itu sah Pak. Kenapa? Karena batas orang dikatakan dapat sholat itu ketika dapat 1 rakaat. Ya. Jadi man adrakar ruku'a faqad adrakas sholat. Siapa yang mendapatkan 1 ruku' atau satu rakaat, maka dia telah mendapatkan sholat itu. Jadi kalau ada orang dia sholat 1 rakaat sudah selesai, kemudian tiba-tiba azan sholat berikutnya, itu sudah sah. Artinya dianggap adaan bukan qadaan. Tetapi Pak, itu tidak boleh disengaja. Kalau disengaja itu berdosa gitu ya. Kalau disengaja itu berdosa. Tapi kalau nggak disengaja, misalnya karena ketiduran, bangun-bangun jam 3 kurang 2 menit gitu ya. Padahal sholat asar itu jam 3 misalnya, dia belum sholat duhur. Jadi sholat begitu rakaat pertama selesai azan asar, itu masih sah sholat duhurnya dan belum dikatakan qadha, masih dianggap di waktunya. Tapi itu dengan uzur syar'i. Kalau dengan tanpa uzur syar'i ya, tadi misalnya dengan disengaja, maka ini termasuk pelanggaran. Artinya dia sudah sengaja mengakhirkan sholat tanpa uzur, gitu Pak ya.
Jadi pastikan, makanya harus dihitung secara akurat Pak gitu ya, jangan sampai telat. Makanya tadi kalau orang yang sudah sering kan sudah bisa menghitung dengan akurat gitu. Kecuali kalau memang keadaan tidak memungkinkan, maka ya istighfar aja Pak habis itu Pak gitu ya. Karena itu berarti kesalahan gitu ya. Ya. Satu lagi. Ini kalau masih dalam masalah sholat di perjalanan, seandainya pada saat kita wudu di perjalanan airnya kan kurang, sehingga kita merasa kurang bersih. Ya. Jadi pipis itu kan masih ada tinggal di celana dalam atau apa gitu ya. Sehingga kalau kita mau teruskan kan sholat, rasanya kita kurang percaya diri. Lalu kita keluar di rumah, boleh nggak? Jadi gini Pak, kadang-kadang perasaan ada najis itu datang dari was-was, dari bisikan setan gitu ya. Maka para ulama mengatakan masalah najis ini jangan berasumsi, kata para ulama. Ya, harus berdasarkan keyakinan. Kalau kita yakin itu najis baru, ya. Tapi kalau kita hanya asumsi saja kayaknya najis, maka anggap itu bukan najis, kata para ulama. Cuekin kalau hanya sekedar kayaknya, ya. Kecuali kalau kita mencium nih Pak, wah ini kayaknya bau pesing nih gitu ya. Kita kecium tuh, wah ini bener nih, ya, baru kita cuci dulu tuh celananya, kita sholat. Tapi kalau itu baru sekedar asumsi, kayaknya tadi ada sedikit gitu ya nempel, tapi nggak kelihatan, kemudian boleh jadi itu basahnya basah karena air cebokan kita misalnya, ya maka dicuekin. Karena najis itu yang penting 3 indikatornya terlihat, atau 2 minimal, yaitu ada baunya, ada warnanya. Ada baunya, ada warnanya. Kalau mau kecium baunya, ada bau pesing, oh berarti ini najis. Tapi kalau nggak kecium Pak, karena cuma 1 tetes, 2 tetes misalnya gitu, faktanya misalnya ada 1 tetes, 2 tetes, tapi kita nggak yakin gitu ya, maka tinggalkan keyakinan, tinggalkan keraguan-raguan itu, ya. Da ma yuribuka ila ma la yuribuka, kata Nabi. Tinggalkan apa yang membuatmu ragu gitu. Jadi kalau ragu najis maka tinggalkan, karena kadang-kadang itu menjadi was-was. Seandainya kita yakin Pak Ustaz, Nah, kecuali kalau yakin itu berarti berdasarkan pengamatan ya, ada fakta yang kita bisa lihat, misalnya ada warnanya atau ada baunya, maka tentu tidak boleh dilanjutkan. Kita harus ya ganti dicuci dulu misalnya, atau kita ganti. Iya, ya di jalan juga bisa, asal dibuka dulu, dicuci dulu. Nggak bisa dikodok sih Pak, tetap harus dilaksanakan di waktunya gitu ya, harus di waktunya. Gitu. Ya. Maka cuci aja dulu Pak, bisa kan cuci dulu. Ya, artinya nggak harus dibasahi semua Pak. Cuci sebagian aja, yang kenanya aja, itu bisa, gitu ya, cuci bisa. Maka begini Pak, ada ulama yang menyarankan begini, supaya kita tidak was-was ketika kita buang air, karena kan was-was Pak itu tadi ada percikan yang nempel apa enggak gitu ya. Supaya kita nggak was-was, kata para ulama, sebelum kita pipis, basahin dulu itu celana pakai air, basahin dulu. Begitu kita pipis, kita yakinnya itu adalah basah karena air, bukan basah karena air kencing. Berarti yakinnya karena air. Kalau yakinnya karena air, berarti ya sudah, itu air, bukan air pipis, gitu Pak ya. Jadi itu menghilangkan keraguan-raguan. Daripada tadinya kering Pak, habis pipis basah nih. Oh ini basahnya apa nih? Apakah air pipis atau air cebok? Saya membuat kita ragu-ragu. Maka basahin aja dulu dari awal pakai air gitu ya. Itu ada sebagian ulama yang mengajukan supaya menghilangkan keraguan-raguan tadi gitu. Kadang-kadang itu jadi godaan setan Pak itu. Baik. Ya, silakan. Oh, di Zoom. Oh, masih ada di sini atau mungkin di sini dulu. Kalau tadi yang Pak Ustaz jelaskan kan itu semua salah-salah jamaah. Nah, kalau qadha itu ada salatnya. Qadha itu dibolehkan karena uzur syar'i tadi Pak. Pertama karena darurat. Kalau darurat itu kan di masa tadi karena perang ya. Perang Khandaq, perang Ahzab, perang Farid, di mana Nabi itu tidak bisa melaksanakan sholat sama sekali karena memang genting, perang, hidup dan mati. Ya. Yang kedua lupa, yang ketiga tidur. Itu saja, ketiduran. Boleh dikodok, kan tidur kan itu kan tidak bisa ditahan misalnya gitu ya. Kecuali kalau tidurnya sengaja 2 menit sebelum azan dia tidur dulu gitu ya. Kebablasan, itu tidurnya sengaja, dosa dia. Tapi kalau memang ketiduran, lupa atau darurat, itu membolehkan kita mengkodok sholat. Di luar itu maka tidak boleh kita main mengkodok sholat Pak, gitu ya. Mengkodok sholat, karena sholat itu kan tadi sudah ditetapkan waktunya, maka hanya boleh ketika terjadi kondisi yang force majeure lah gitu ya.
ketiduran, kelupaan atau darurat hidup dan mati. Tapi kalau misalnya tadi alasan karena macet seterusnya, itu tentu bukan alasan untuk mengqadha salat. Atau tadi kena najis misalnya, itu juga bukan alasan untuk mengqadha salat. Ya. Intinya kita mengusahakan supaya sholat kita ini memang betul-betul kita utamakan Pak dibanding yang lain, karena ini ibadah yang paling utama gitu ya. Tapi ini ada satu mungkin di chat ya. Saat peristiwa Fathu Makkah, selama Rasulullah SAW berada di Mekah, beliau melakukan sholat jamak walaupun lebih dari sepekan berada di Mekah sebelum berangkat ke Hunain. Berapa hari disebut menjamak sholat? Nah, memang ada yang mengatakan Nabi itu selama di Mekah, selama Fathu Mekah itu menjamak sholat selama 20 hari. Ada satu riwayat mengatakan ya, ada yang mengatakan 18 hari. Tapi menjamak dan qasar sholat selama 18 hari itu. Nah, padahal tadi ulama mengatakan maksimal 4 hari kan? Ya, di atas 4 hari kan tidak boleh jamak qasar lagi. Tapi Nabi ketika ke Mekah itu, peristiwa Fathu Mekah itu, Nabi 18 atau sampai 20 hari Nabi tinggal di Mekah. Nabi selama itu Nabi menjamak dan qasar sholat. Nah, para ulama menyimpulkan karena dalam hadis yang lain itu ada syarat batasan tadi ya. Nah, maka dikompromikan gimana cara memahami hadis ini. Kata para ulama, boleh memang kita menjamak qasar lebih dari 4 hari di tempat tujuan selama kita tidak bisa menentukan kapan kita pulang, gitu Pak ya. Karena Nabi itu ketika ke Mekah pada peristiwa Fathu Mekah, Nabi belum berencana kapan pulang, belum tahu kapan pulangnya. Sehingga selama 18 hari itu Nabi mengqasar dan menjamak sholatnya. Nah, bagi kita boleh kalau kita misalnya Pak ada tugas di luar kota gitu ya, dan kita nggak tahu nih kapan bisa pulang. Selama tidak lebih dari 20 hari kita boleh menjamak dan qasar di tempat tersebut. Tapi kalau kita sudah punya rencana pulangnya kapan, sudah ada rencana atau bahkan sudah beli tiket pulang pergi gitu ya, selama itu lebih dari 4 hari di luar hari kedatangan, hari kepulangan, maka dari hari pertama dia sudah tidak boleh jamak dan qasar. Karena ada dalil yang lain, riwayat yang lain yang membatasi bahwa seseorang boleh menjamak qasar selama 4 hari di luar hari kedatangan dan kepulangan. Itu di mazhab pendapat yang dipakai oleh jumhur ulama. Nah, adapun hadis yang ini yang disebutkan oleh penanya ini tadi dipahami bahwa Nabi itu tidak tahu kapan pulang ke Madinah, sehingga selama itu Nabi menjamak dan qasar. Artinya bagi kita yang tidak tahu kapan kita pulang, boleh selama batasnya tidak lebih dari 20 hari. Baik. Kemudian apakah sholat Jumat bisa dijamak dengan sholat asar? Nah, ini ulama beda pendapat. Mazhab Syafi'i mengatakan boleh. Kenapa? Karena sholat Jumat itu sama dengan sholat zuhur hukumnya. Karena sholat Jumat dianggap pengganti sholat zuhur. Karena sholat zuhur boleh dijamak dengan asar, maka begitu pun sholat asar boleh dijamak dengan sholat Jumat boleh dijamak dengan asar. Mazhab Syafi'i. Mazhab Hambali memang tidak membolehkan. Kenapa? Karena sholat Jumat itu dianggap bukan pengganti sholat zuhur. Dia syariat tersendiri. Makanya dalam mazhab Hambali boleh melaksanakan sholat Jumat sebelum waktu zuhur. Bahkan mazhab Hambali mengatakan kita jam 10 Pak ngadain sholat Jumat itu sah. Karena sholat Jumat dalam mazhab Hambali itu dimulai dengan waktu duha, bukan waktu zuhur. Kalau jumhur ulama mengatakan sholat Jumat kan sama dengan waktu zuhur. Tidak boleh jam 10 kita sholat Jumat. Tapi dalam mazhab Hambali, karena dianggap sholat Jumat bukan pengganti sholat zuhur, maka waktunya berbeda. Dalam mazhab Hambali itu bahkan sebelum zuhur sudah boleh melaksanakan sholat Jumat. Nah, maka tidak boleh dia dijamak dengan asar dalam mazhab Hambali, gitu ya. Itu logika yang dipakai. Sehingga kalau kita pakai mazhab Syafi'i boleh. Baik. Saya kira sudah cukup ya. Tidak ada yang bertanya. Ya, kita tutup kajian kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.